Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Fatah Fatri dan NIM saya yaitu 23210101010. Saya dari Universitas Unhas Jember dan saya dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan dan saya dari Prodi PHI. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis masalah. Sejarah pembelajaran berbasis masalah. Pada tahun 1966, Fakultas Kedokteran Universitas McMaster, Ontario, Kanada, berencana untuk membuat suatu perubahan, suatu metode pendekatan baru dalam hal penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Kesiapan untuk melakukan perubahan ini juga didorong oleh kesadaran akan perlunya suatu kurikulum baru bagi mahasiswa klinik di pendidikan kedokteran. Donald Wood McMaster merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan istilah PBL, dan Universitas McMaster merupakan institusi kedokteran yang memperkenalkan PBL dalam dunia pendidikan. Setelah melalui beberapa tahun perjuangan melawan keraguan dan kritik dari berbagai pihak, akhirnya pada tahun 1969 pertama kali dibuka angkatan pertama yang menggunakan PBL di Universitas McMaster yang terdiri dari 19 orang mahasiswa. Burroughs dan Tamblyn, dua staf pengajar di sana, mulai mengenalkan metode pembelajaran dengan menggunakan pasien simulasi yang dibuat mirip dengan kondisi pasien dalam praktik dokter sehari-hari. Mereka juga mulai mengarahkan mahasiswa untuk berdiskusi dalam kelompok kecil yang didampingi oleh seorang tutor. Ketika kelompok diskusi yang mengikuti format PBL, ketika dibandingkan dengan kelompok mahasiswa lain yang menjalani metode pembelajaran dengan metode kuliah tradisional, ternyata memiliki motivasi yang lebih tinggi, peningkatan kemampuan penyelesaian masalah, problem solving, dan keterampilan belajar mandiri. Selanjutnya, Universitas McMaster mulai menerapkan kurikulum PBL yang diantara lain bertujuan membangun kemampuan mahasiswa kedokteran untuk memanfaatkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang mereka miliki dalam berbagai permasalahan pasien sejak mereka dalam masa praklinik. Setelah Universitas McMaster menerapkan kurikulum PBL, dua fakultas kedokteran lainnya di Universitas Limbung, Maastricht, Belanda, dan Universitas Newcastle, Australia juga mulai mengadaptasi metode problem based learning ini. Universitas Limbung sekarang dikenal dengan Maastricht pada tahun 1975 mulai menerapkan PBL sebagai strategi pembelajaran utama untuk fase preklinik tahun pertama sampai dengan tahun keempat. Institusi ini kemudian juga membangun perpustakaan baru yang sesuai untuk keperluan sistem PBL ini pada tahun 1992. Metode PBL ini kemudian juga mulai diterapkan di Universitas Newcastle pada tahun 1978 yang merupakan salah satu solusi untuk memperbaiki cerita institusi pendidikan kedokteran di Australia yang terkesan terlalu berorientasi pada ilmu pengetahuan dan menelantarkan kemampuan praktis dan juga perawatan primer. Fakultas Kedokteran Universitas New Mexico juga mulai menerapkan kurikulum dengan pendekatan problem based learning pada tahun 1979, namun tidak mengadopsi secara penuh model McMaster. Mereka menerapkan kurikulum yang mirip dengan PBL namun tetap berjalan paralel dengan kurikulum tradisional. Howard baru mulai menerapkan PBL di Fakultas Kedokteran Universitas Southern Illinois pada tahun 1981. PBL diterapkan pada mahasiswa selama 2 tahun pertama, di mana mereka sama sekali tidak menerima perkuliahan. Mereka menjalani diskusi tutorial
yang beranggotakan 5-7 mahasiswa dengan didampingi satu orang tutor untuk membahas masalah atau skenario yang diberikan kepada mereka secara tertulis atau dalam bentuk pasien simulasi. Sejak awal terbentuknya, saat ini kurikulum PWL telah digunakan secara luas di berbagai fakultas kedokteran di negara-negara Eropa, Amerika Utara maksudnya, Amerika Selatan, Afrika, Asia, mulai dari Inggris, Swedia, Brazil, Chili, Afrika Selatan, dan Hong Kong. Pengertian pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah atau PBM merupakan terjemahan dari Problem Based Learning yang sebelumnya dikenal dengan Problem Based Instruction atau PBI atau pengajaran berbasis masalah. Ibrahim mengungkapkan pembelajaran berbasis masalah dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir, memecahkan masalah pada keterampilan intelektual. Problem Based Learning atau PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Pengertian Problem Based Learning menurut Prof. Howard Barrow dan Kelsen adalah kurikulum dan proses pembelajaran. Dalam kurikulumnya dirancang masalah-masalah yang menuntut peserta didik mendapat pengetahuan yang penting, membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah, dan memiliki strategi belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Adapun menurut Sudarno dan Saiful Bahri, pengertian Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang mendukung pemikiran tinggi dalam situasi yang berorientasi masalah. Model pembelajaran berbasis masalah dikembangkan berdasarkan konsep yang dicetuskan oleh Jeremy Brunner. Konsep tersebut adalah belajar penemuan atau discovery learning. Mengenai discovery learning, Johnson membedakan dengan inquiry learning. Dalam discovery learning, ada pengalaman yang disebut aha experience yang dapat diartikan seperti "nah, ini dia". Sebaliknya, inquiry tidak selalu sampai pada proses tersebut. Hal ini karena proses akhir discovery learning adalah penemuan, sedangkan inquiry learning proses akhir terletak pada kepuasan kegiatan meneliti. Walaupun ada pendapat yang membedakan antara discovery learning dan inquiry learning, namun keduanya memiliki persamaan. Discovery learning dan inquiry learning merupakan pembelajaran beraksentuasi pada masalah-masalah kontekstual. Keduanya merupakan pembelajaran yang menekankan aktivitas penyelidikan. Proses belajar penemuan meliputi proses informasi, transformasi, dan evaluasi. Proses informasi. Pada tahap ini, peserta didik memperoleh informasi mengenai materi yang sedang dipelajari. Pada tahap ini, peserta didik melakukan penyandian atau encoding atas informasi yang diterimanya. Berbagai respon diberikan peserta didik atas informasi yang diperolehnya. Ada yang menganggap informasi yang diterima sebagai sesuatu yang baru, ada pula yang menyikapi informasi yang diperoleh lebih mendalam dan luas dari pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Tahap transformasi. Pada tahap ini, peserta didik melakukan identifikasi, analisis, mentransformasikan informasi yang telah diperolehnya menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual, supaya kelak pada gilirannya dapat dimanfaatkan bagi hal-hal yang lebih luas. Dalam tahap ini, peserta didik mengembangkan inferensi logikanya. Tahap ini dirasakan sesuatu yang sulit dalam belajar. Penemuan dalam keadaan seperti itu, guru diharapkan kompeten dalam mentransfer strategi kognitif yang tepat. Tahap evaluasi. Pada tahap ini, peserta didik menilai sendiri informasi yang telah ditransformasikan. Itu dapat dibantu untuk memahami gejala atau memecahkan masalah yang dihadapi. Ciri utama strategi pembelajaran berbasis masalah. Ciri utama strategi pembelajaran berbasis masalah berikut. 1. Belajar dimulai dengan suatu masalah, dan masalahnya yang diberikan berhubungan dunia nyata peserta didik. Maksudnya yaitu belajarnya itu dimulai dari masalah yang ada di dunia
di dunia nyata yang berhubungan dengan peserta didik. Yang dua, mengorganisasikan pelajaran di seputar masalah, bukan di seputar disiplin ilmu. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab yang besar kepada peserta didik dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri dalam kerangka berpikir ilmiah. Yang keempat, menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari dalam bentuk suatu produk atau kinerja, yaitu hasil dari mendemonstrasikan suatu masalah tersebut. Tujuan pembelajaran berbasis masalah, yaitu tujuan utama pembelajaran berbasis masalah bukanlah penyampaian sejumlah besar pengetahuan kepada peserta didik, melainkan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah, dan sekaligus pengembangan kemampuan peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuan sendiri. Pembelajaran berbasis masalah juga dimaksudkan untuk mengembangkan kemandirian belajar dan keterampilan sosial peserta didik. Kemandirian belajar dan keterampilan sosial itu dapat terbentuk ketika peserta didik berkolaborasi untuk mengidentifikasi informasi, strategi, dan sumber belajar yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Nah, sekarang selanjutnya yaitu karakteristik problem based learning. Menurut Herminarto Sofyan, 1. Aktivitas didasarkan pada pernyataan umum. Setiap masalah memiliki pertanyaan umum yang diikuti oleh masalah yang bersifat instruktur atau masalah-masalah yang dimunculkan selama proses pemecahan masalah. Hal ini agar dapat menyelesaikan masalah yang lebih besar, peserta didik harus menurunkan dan meneliti masalah-masalah yang lebih kecil. Problem ini dibuat yang bersifat baru bagi peserta didik. 2. Belajar berpusat pada peserta didik. Student Center Learning. Guru sebagai fasilitator. Esensinya yaitu guru membuat lingkungan belajar yang memberi peluang peserta didik meletakkan dirinya dalam pilihan arah dan isi belajar mereka sendiri. Peserta didik mengembangkan pertanyaan yang akan diteliti, menetapkan metode pengumpulan data, dan mengajukan format untuk penyajian temuan mereka. 3. Peserta didik bekerja kolaboratif. Pada pembelajaran PBL ini, peserta didik umumnya bekerja secara kolaboratif. Peserta didik dengan pembelajaran berbasis masalah membangun keterampilan bekerja dalam tim. Untuk alasan ini, pembelajaran berbasis masalah adalah ideal untuk kelas yang memiliki rentang atau variasi kemampuan akademik. Peserta didik dalam setiap kelompok dapat bekerja pada aspek yang berbeda dari masalah yang diselesaikan. 4. Belajar digerakkan oleh konteks masalah. Dalam lingkungan pembelajaran PBL, peserta didik diberikan kesempatan menentukan apa dan berapa banyak mereka memerlukan belajar untuk mencapai kompetensi tertentu. Hal ini menyebabkan diperlukannya informasi dan konsep yang dipelajari dan strategis yang digunakan secara langsung pada konteks situasi belajar. Tanggung jawab guru bukan sebagai satu-satunya sumber belajar, melainkan sebagai fasilitator, manajer, dan ahli strategi yang memberikan layanan konsultasi dan akses pada sumber. Kelima, yaitu belajar interdisipliner. Pendekatan interdisipliner dilakukan pada peserta didik dalam problem based learning, mengingat dalam proses pembelajaran menurut peserta didik membaca dan menulis, mengumpulkan dan menganalisis data, berpikir dan menghitung. Masalah diberikan kadang kala pada lintas disiplin dan mengarahkan pada belajar lintas disiplin. Tahap-tahapan kegiatan pembelajaran berbasis masalah. Tahapan atau sintaks PBL menurut Arens meliputi 5 langkah berikut contohnya, yaitu 1. Memberikan orientasi tentang permasalahan kepada siswa. Pada tahap ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, memotivasi siswa agar terlibat dalam kegiatan mengatasi masalah. Kedua, pengorganisasian siswa untuk belajar. Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang terkait dengan masalah tersebut. Ketiga, pembimbingan pendidikan individual atau kelompok.
Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mencari penjelasan dan solusinya. Keempat, pengembangan dan penyajian hasil karya. Pada tahap ini, guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model-model, dan membantu mereka untuk menyampaikan kepada temannya. Yang kelima, yaitu analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah autentik. Pada tahap ini, guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang mereka gunakan. Kelebihan dan kelemahan pada pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Yang pertama, 1. Keunggulan, yaitu pemecahan masalah. Problem solving merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan mahasiswa serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi mahasiswa. Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran mahasiswa. Pemecahan masalah dapat membantu mahasiswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Membantu mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Melalui pemecahan masalah bisa memperlihatkan kepada mahasiswa bahwa setiap mata pelajaran, matematika, IPA, sejarah, dan sebagainya, pada dasarnya merupakan cara berpikir dan sesuatu yang harus dimengerti oleh mahasiswa, bukan hanya sekedar belajar dari dosen atau dari buku-buku saja. Pembelajaran ini lebih menyenangkan dan disukai mahasiswa dan dapat mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Dan yang terakhir, pemecahan masalah dapat mengembangkan minat mahasiswa untuk secara terus-menerus belajar sekaligus belajar pada pendidikan formal telah berakhir. Kelemahannya dari strategi pembelajaran berbasis masalah yaitu manakala mahasiswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan dan tidak untuk mencobanya. Maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang ingin mereka pelajari. PBL ini tidak dapat diterapkan untuk setiap mata pelajaran. Ada bagian dosen berperan aktif dalam menyajikan materi. PBL lebih cocok untuk pembelajaran yang menuntut kemampuan tertentu yang kaitannya dengan pemecahan masalah. Dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keagamaan atau tingkat keragaman mahasiswa yang tinggi, akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. PBL kurang cocok untuk diterapkan di sekolah dasar karena masalah kemampuan bekerja dalam kelompok. PBL sangat cocok untuk mahasiswa perguruan tinggi atau paling tidak sekolah menengah. PBL biasanya membutuhkan waktu yang tidak sedikit sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjangkau seluruh konten yang diharapkan, walaupun PBM berfokus pada masalah bukan konten materi. Yang selanjutnya, membutuhkan kemampuan dosen yang mampu mendorong kerja mahasiswa dalam kelompok secara efektif. Artinya, dosen harus memiliki kemampuan memotivasi mahasiswa dengan baik. Ada kalanya sumber yang dibutuhkan tidak tersedia dengan lengkap, sedangkan kekurangan PBL lainnya sering terjadi kesulitan dalam menemukan permasalahan yang sesuai dengan tingkat berpikir para mahasiswa. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan tingkat kemampuan berpikir pada para mahasiswanya. Sering memerlukan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan metode konvensional. Hal ini terjadi di antara lain
karena dalam pemecahan masalah tersebut seringkali keluar dari konteks atau cara pemecahan yang kurang efisien. Sering mengalami kesulitan dalam perubahan kebiasaan belajar dari semula belajar dengan mendengar, mencatat, dan menghafal informasi yang disampaikan dosen menjadi belajar dengan cara mencari data, menganalisis, menyusun hipotesis, dan memecahkan sendiri. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.